Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syak wasangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para murid Kristus hendaknya senantiasa mencari kebenaran, sehingga tidak jatuh dalam penyesatan. Orang benar akan menemukan Tuhan dalam hidupnya dan menjadi pribadi yang mampu mengampuni sesama, sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu mungkin baginya. Itulah mengapa orang yang tidak berusaha mencari kebenaran akan sangat sulit mengampuni sesamanya. Apakah Anda demikian? Marilah kita berdoa.
Allah Bapa pelindung kami, perhatikanlah umat-Mu yang Engkau kenyangkan dengan santapan suci pada peringatan Santo Leo Agung ini. Pimpinlah gereja-Mu dengan tangan kuat, agar bertumbuh dalam kasih kepada sesama, dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Correctio Fraterna. Correctio Fraterna atau koreksi persaudaraan adalah praktik dalam tradisi Kristen di mana seseorang mengoreksi atau menegur saudaranya dalam iman dengan tujuan membantu memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Praktik ini didasarkan pada ajaran Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 15-17, di mana Yesus memberikan pedoman tentang bagaimana menangani dosa dan kesalahan dalam komunitas. Tujuan dari Correctio Fraterna adalah untuk membantu saudara yang melakukan kesalahan atau dosa menyadari kesalahannya dan bertobat. Ini dilakukan dengan penuh kasih dan perhatian, bukan dengan tujuan untuk menghakimi atau mengutuk.